Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas hadis yang ke-8 yang dinukil oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Ats-Tsamin an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Sampai kapan mereka manusia itu diperangi oleh kita kaum muslimin? Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka mengucap kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu diperintahkan juga untuk memerangi manusia sampai selain mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, juga mereka wa yuqimus shalah, mendirikan salat, dan yang terakhir wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka sudah mengerjakan tiga perkara ini, yaitu syahadat, yang kedua salat, dan yang ketiga adalah membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga daripadaku, kata Nabi Muhammad, darah mereka dan juga harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak di dalam syariat agama Islam yang membolehkan untuk membunuh mereka, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan untuk kita agar senantiasa kita memerangi orang-orang yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mau mengerjakan sholat, dan juga tidak mau membayar zakat. Namun walaupun ada orang-orang yang belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak semerta-merta boleh untuk kita perangi. Terlebih orang-orang yang non-muslim, yang mereka hidup berdampingan dengan kita. Mereka membayar pajak kepada kita atau kepada pemerintah yang sah yang tinggal di dalam negara yang sama dengan kita, maka mereka tidak berhak untuk diperangi di dalam syariat kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan, man adza dhimmiyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti seorang kafir yang zimmi, artinya yang hidup rukun dengan kita, hidup damai dengan kita, maka kata Nabi, faqad adzantuhu bil harb. Maka aku sudah mengizinkan orang yang menyakiti orang kafir tersebut untuk berperang, untuk diajak perang. Namun yang diinginkan adalah, makna daripada hadis ini adalah ketika Nabi SAW menginginkan untuk kita senantiasa berdakwah, ya, agar orang-orang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, dan menunaikan zakat. Hadirin sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ajakan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, ini merupakan tanggungan kepada kita semua. Ya, masih banyak orang-orang di atas muka bumi ini yang belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara kita meyakini, ya,
kunci agar seseorang itu bisa selamat nanti di akhirat adalah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab untuk kita semua, ya, mengajak siapapun, orang-orang yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat atau sudah, akan tetapi belum sempurna di dalam mengamalkan 2 kalimat syahadat tersebut, atau konsekuensi setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Kalaulah kita sudah berhasil mengajak orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita juga diperintahkan untuk memerintahkan orang-orang tersebut ya, mengerjakan sholat dan juga menunaikan zakat, membayarkan zakat. Nabi hanya membatasi 3 ini, syahadat, sholat, dan zakat. Tidak ada yang lain. Puasa dan haji tak dimasukkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena ini menunjukkan 3 hal ini adalah sangat penting di dalam agama kita. Syahadat pintu daripada segala-galanya, sholat, ya, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adapun zakat yang berkaitan dengan perutnya saudara muslim kita. Kita melihat bagaimana Nabi begitu berjuang ya, ketika berada di kota Madinah. Yang dulunya ketika Nabi SAW berada di kota Makkah, belum ada perintah untuk Nabi berperang. Namun ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi SAW berperang agar menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan para anbiya tidak ada satupun di antara mereka yang berperang kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga terjadilah perang Badar, terjadilah perang Uhud, terjadilah perang Khandaq, terjadilah perang lain-lain. Tujuannya adalah perang tersebut dilakukan hanya untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengajak orang untuk senantiasa masuk ke dalam agama Islam, agama yang satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga setelah mengajak orang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, harus kita mengajak orang juga ya, untuk mengerjakan sholat, khususnya sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sholat yang fardu bagi kita. Di dalam syariat kita, orang yang mengingkari sholat maka hukumnya kafir. Ya, keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena hakikatnya dia mengingkari ayat Al-Quran, kalamullah. Allah mengatakan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ke atas orang mukmin itu adalah suatu hal yang kitaban, yang difardukan, yang wajib, mawquta, waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, sholat 5 waktu itu wajib bin nafsil Quran, dengan nas Al-Quran, perintah Al-Quran. Maka kalau ada orang mengatakan sholat itu tidak wajib, oleh sebab itu hukumnya murtad. Dan hukum orang yang murtad di dalam syariat kita adalah dipancung kepalanya. Begitu juga berlaku bagi orang-orang yang tidak mau sholat, ya, mungkin dengan alasan malas atau apapun. Maka kalaulah negara kita berdasarkan dengan basis Islam, syariat Islam, maka si pemimpin wajib untuk mengingatkan orang yang meninggalkan sholat tersebut. Kalau 2 kali dia tinggalkan dengan secara sengaja, maka wajib untuk diingatkan. Ketiga kali dan seterusnya wajib diberikan peringatan, baik dengan ditangkap atau segala macamnya. Kalaupun dia tidak mau mengerjakan sholat juga, maka hukumnya juga sama seperti orang yang mengingkari sholat, yaitu murtad dan juga dibunuh atau dipancung kepalanya. Saking pentingnya sholat, ya, karena diibaratkan sholat ini oleh sebahagian ulama ibarat kepala pada jasad kita, pada tubuh kita. Ya, apa kita masih melihat orang yang hidup tanpa tangan, kita masih melihat banyak orang yang hidup tanpa kaki, tapi tak pernah kita melihat ada orang berjalan hidup tanpa kepala. Begitulah sholat. Orang kalau tidak sholat maka hakikatnya dia adalah bangkai yang berjalan. Ya, pentingnya sholat. Bahkan ya, Allah menspesialkan perintah sholat ini tidak diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril pakai perantara kepada Nabi. Ya, Nabi di dunia tidak. Bahkan Allah mengundang khusus Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, dan Allah ingin menyampaikan langsung tentang perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, sholat ini sangat penting. Jangan sampai kita menyanyiakan sholat, ya. Dan kita senantiasa mengajak orang lain untuk senantiasa mengerjakan sholat. Dan yang terakhir, ya,
menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat, karena di dalam zakat ini ada harta kita yang diberikan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah untuk kita keluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mengeluarkan zakat, maka hakikatnya kita tidak menjalankan amanah atau tidak menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkenal, ya, ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, itu banyak bermunculan nabi-nabi palsu, ya, yang mereka sudah ada ketika di akhir hayatnya Nabi. Tapi semakin leluasa ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan bumi, wafat di atas dunia, mereka semakin berleluasa untuk menunjukkan bahwasanya mereka adalah nabi-nabi, dan mereka mengaku-ngaku nabi yang merupakan nabi palsu. Diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, termasuk diantaranya yang menjadi korban adalah salah seorang yang mengaku nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab, dan nabi-nabi palsu yang lainnya. Lalu setelah ada peperangan demi peperangan, membantai orang-orang yang mengaku nabi-nabi palsu dan kaum-kaumnya, masyarakat pengikut-pengikutnya, ya, terdengar pula di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada orang-orang muslimin tidak mau membayar zakat, tidak mau menunaikan zakat. Sehingga mereka yang baru selesai berperang diperintahkan lagi oleh Sayyidina Abu Bakar untuk berperang lagi. Kepada siapa? Memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Mereka memiliki alasan kenapa mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Pakai ayat Al-Quran. Oleh sebab itu dikatakan kalimatul haq yuridu bihal batil. Ucapan yang mereka sebutkan itu hak, benar, tapi tujuannya batil. Yang mereka sebutkan ayat Quran, Al-Quran itu hak, tapi makna atau tujuan ketika mereka mengucapkan ayat Al-Quran tersebut adalah batil, salah. Alasan mereka, ya, ketika wafatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Nabi Sayyidina Abu Bakar memerintahkan atau mengumpulkan zakat mereka. Mereka mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruna biha. Ya ayuhan Nabi, khudh min amwalihim. Wahai Nabi, ambil harta mereka, shadaqatan, yang merupakan bentuk sedekah atau yang dimaknai adalah zakat, yang dapat menyucikan hati mereka dan harta mereka. Mereka mengatakan, perintah mengambil harta kami itu untuk Nabi Muhammad. Berarti harus Nabi Muhammad yang mengambil, yang mengumpulkan. Sementara Nabi Muhammad sudah meninggal, maka nggak wajib zakat. Mereka mau mencoba menghindar daripada zakat. Didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada pasukan yang baru selesai perang, ya, perang di Yamamah, ya, perang melawan nabi-nabi palsu dan perang-perang yang lainnya, untuk mereka keluar lagi, untuk berperang lagi. Sayyidina Umar ketika itu bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifah, wahai Khalifatul Rasulillah, kami ini baru pulang, mereka ini baru selesai berperang, masa kamu suruh perang langsung, perang lagi? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi, kalaulah, ya, tidak ada di antara mereka yang sanggup berperang, hanya aku sendiri yang mampu untuk berperang, sekarang juga aku akan berperang untuk mereka. Karena aku tidak mau, ya, di masa awal-awal kekhalifahanku, aku membiarkan orang-orang, ya, menentang daripada syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin, sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah, kalau tiga hal ini sudah dilakukan oleh seorang muslim, maka Nabi SAW mengatakan, fa idza fa'alu dzalik, kalaulah mereka sudah mengerjakan tiga perkara ini. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat, ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka telah terjaga. Apa yang terjaga daripada mereka yang melakukan tiga hal ini? Dima'ahum, darahnya tidak boleh sembarang ditumpahkan, apapun alasannya, ya, kecuali ada hak-hak Islam. Wa amwalahum, dan begitu juga harta mereka tidak boleh dirampas, ya, karena itu sudah dalam perlindungan Islam. Illa bihaqqil Islam, kecuali boleh tertumpah darah mereka atau mereka dirampas dengan haknya Islam. Semisal seorang yang
mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, dia juga menunaikan zakat, namun membunuh saudara muslim, maka ada hukum kisos. Orang membunuh boleh dibunuh, itu namanya kisos. Atau semisal zanil muhsan, orang yang pernah berzina setelah melakukan pernikahan yang sah. Ya, berzina dia setelah melakukan pernikahan yang sah, maka dihukumi dalam syariat kita hukum rajam. Hukum rajam ini adalah ya, orang yang berzina tersebut dengan proses yang panjang ya, dengan ada saksi dan segala macamnya, itu diadili di sidang dengan tubuhnya ditanamkan ke tanah, kepalanya saja yang menonjol ke daratan. Lalu seluruh orang kampung yang ada di sekitarnya melempari kepalanya tersebut dengan batu sampai meninggal. Ini maknanya rajam ya. Itu hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan setelah pernah menikah yang sah. Hak-hak Islam, artinya memang dalam syariat Islam, walaupun dia mengucap dua kalimat syahadat, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, tapi dia melakukan yang dilarang oleh syariat, maka ini dibolehkan untuk diambil darahnya, begitu juga hartanya. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang menentukan apa yang akan Allah akan lakukan untuk mereka. Namun orang yang mengucap dua kalimat syahadat, orang yang sholat, orang yang menunaikan zakat, tidak sembarangan halal kita sebutkan darahnya halal. Atau kita boleh untuk membunuhnya sembarangan. Yang sebagaimana kita melihat, Masya Allah, ya, masa sekarang ini kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya saling bertikai, saling membunuh. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, padahal mereka berucap dua kalimat syahadat, mereka salat, mereka menunaikan zakat, ya, dan sudah dikatakan oleh Nabi, faqad asamu minni. Nah, mereka itu sudah terjaga daripadaku dima'ahum, darah mereka, dan amwalahum, harta-harta mereka. Oleh sebab itu, ya, pentingnya ya syahadat, salat, dan juga zakat. Ya, zakat, karena zakat ini sangat bergantung kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, terlebih sesama muslim ya. Ada harta kita di dalam hartanya mereka. Ada haknya mereka di dalam hartanya kita. Oleh sebab itu, mudah-mudahan insyaallah menjadi peringatan sendiri untuk kita tidak mudah meninggalkan sholat dan juga berhati-hati dari segi urusan yang namanya zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.